Oke, selanjutnya ada siklus pengeluaran. Di dalam PT Indofood ini itu ada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran yang pertama itu pembelian persediaan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan pada siklus pengeluaran di PT Indofood. Siklus pengeluaran itu meliputi beberapa aktivitas yang berhubungan dengan pembelian bahan mentah, persediaan barang-barang dan jasa. Kegiatan ini termasuk mengidentifikasikan dan mendokumentasikan semua pengeluaran uang, menyiapkan order pembelian, menerima kiriman barang, dan mencatat semua persediaan. Berikut adalah prosedur dalam pembelian. Itu dibagi menjadi dua, ada prosedur pembelian, yang kedua ada prosedur pengeluaran kas. Nah, ini ada flowchart siklus pengeluaran pada pembelian persediaan. Nah, pada kali ini itu dalam pembelian persediaan di dalam PT Indofood dimulai dari purchase order maupun invoice. Nah, lalu dikirimkan kepada gudang. Setelah kan kita itu membeli persediaan, dalam artian kita itu membeli barang dari perusahaan lain. Nah, ketika kita mendapatkan invoice ataupun purchase order yang kita beli, nota yang kita beli itu kita kirimkan kepada gudang. Nah, pihak gudang itu menerima barang tersebut, lalu pada bagian gudang itu harus mengecek barang semuanya supaya tidak ada keliruan ataupun barang yang rusak maupun barang yang seharusnya tidak diorder tetapi dikirimkan ataupun lainnya. Nah, setelah pengecekan barang udah selesai semua, itu membuat laporan arsip pembelian. Nah, arsip pembelian ini itu digunakan sebagai cadangan untuk cadangan dalam laporan pembelian, supaya kalau misalkan ada kesalahan atau kehilangan, nah itu sudah tercantum semuanya di laporan tersebut. Lalu dalam pengeluaran kas nih, yang pertama itu ketika nota masuk, pihak keuangan itu membayarkan uang tersebut, membayarkan barang tersebut yang kita beli melalui e-transfer maupun cek atau giro. Nah, setelah kita sudah membayarkan, kita harus melaporkan kepada pihak akuntan. Nah, dimasukkan ke dalam laporan pembelian. Selanjutnya ada dokumen siklus pengeluaran pada pembelian persediaan. Yang pertama ada purchase requisition. Itu fungsinya mengizinkan departemen yang meminta untuk memesan barang atau jasa. Jadi pada departemen yang bagian persediaan barang itu harus memberikan purchase requisition. Jadi kita tahu bahwa mana barang yang harus dibeli kembali, mana yang harus mana yang harus kita dibeli untuk memenuhi persediaan pada perusahaan tersebut. Dan yang kedua ada purchase order, itu sebagai bukti pembelian serta kontrak yang mengikat antara perusahaan dan vendor. Jadi ketika kita membeli persediaan bahan baku misalnya, itu kan pasti ada vendor yang langganan di perusahaan kita. Nah, itu kita harus ada bukti pembeliannya. Dan yang ketiga ada vendor list. Vendor list itu bertujuan sebagai daftar vendor resmi yang menawarkan barang berkualitas dan layanan dengan harga pantas. Dan yang keempat ada purchase invoice, itu berfungsi sebagai rincian jumlah yang harus dibayar serta syarat dan ketentuan pembayaran. Jadi ini tuh kayak nota gitu loh. Dan yang kelima ada goods packing slip, itu berfungsi sebagai bukti barang yang dikirim ke organisasi pembelian, kayak slip misalnya kita mau beli barang, nah itu pasti ada slipnya, ada bukti pembeliannya. Dan yang keenam
Receiving report itu berfungsi sebagai memberikan detail setiap pengiriman seperti detail vendor, berat pengiriman, nomor pesanan, pembelian yang sesuai, dan deskripsi barang yang dikirim. Yang ketujuh ada remittance advice. Itu digunakan untuk mengetahui informasi mengenai penerima pembayaran tentang item yang sedang dibayar. Selanjutnya, pengendalian siklus pengeluaran. Nah, ini biasanya ancaman yang muncul di dalam pengendalian pengeluaran pada pembelian persediaan ini itu yang pertama ada kita menerima barang yang tidak dipesan, misal kayak barang yang keliru ataupun barang yang rusak. Nah, itu biasanya banyak banget yang terjadi. Dan yang kedua ada kesalahan dalam menghitung barang, kegagalan untuk diambil diskon pembelian yang tersedia, pencurian inventory. Dan yang ketiga ada kesalahan dalam pencatatan dan pengeposan kehilangan data. Pengendalian yang harus dilakukan yaitu ada yang pertama, lakukan pencocokan data penerimaan dengan pesanan. Kedua, larangan menerima barang yang tidak sesuai pesanan. Ketiga, insentif untuk menghitung semua pengiriman. Yang keempat, batasi akses fisik ke inventory. Kelima, ada arsip faktur berdasarkan tanggal jatuh tempo, pertahankan anggaran kas. Dan yang ketujuh ada perbandingan otomatis dari total perubahan kas dengan total perubahan utang. Dan yang ke-8 atau yang terakhir itu buat backup rutin untuk database pengeluaran supaya ketika ada data yang hilang itu kita masih punya salinannya untuk meminimalisir hal tersebut. Oke, selanjutnya nih ada yang ketiga itu siklus penggajian dalam PT Indofood. Nah, biasanya siklus penggajian ini tuh di dalam perusahaan ini itu dengan cara yang pertama karyawan. Penggajian karyawan di perusahaan ini itu dengan cara menyiapkan data karyawan terlebih dahulu. Awal mula itu siapkan data karyawan, lalu amati presensi karyawan tersebut. Apakah karyawan tersebut hadir terus atau banyak isinya atau ada kendala. Nah, kemudian buat slip gaji tersebut. Jadi kami itu mengeluarkan gaji kepada karyawan itu juga dilihat dari presensi para karyawan. Yang kedua, PSDM atau HRC itu bertugas awal mula siapkan data karyawan terlebih dahulu, lalu lihatlah hasil presensi, kemudian presensi tersebut direkap dengan benar. Dan yang ketiga, bagian keuangan. Keuangan itu melanjutkan dari tugas PSDM atau HRC, yaitu setelah rekap presensi selesai, kemudian masukkan ke dalam database tarif gaji dan upah, lalu hitung gaji masing-masing karyawan, masukkan ke dalam laporan buku kas keluar dan cek terlebih dahulu supaya meminimalisir terjadinya kesalahan. Nah, lalu ada manajer di dalam penggajian ini bertugas sebagai melanjutkan pengecekan setelah tadi sudah dicek di bagian keuangan, lalu bagian manajer itu melanjutkan pengecekan keseluruhan supaya tidak lupa untuk diotorisasikan. Jadi pihak manajer atau bagian manajer itu bertugas sebagai mengotorisasikan. Yang kelima, bank bagian ini bertujuan untuk kelanjutan dari cek yang telah diotorisasikan, kemudian mencocokkan data karyawan. Setelah semua benar direkonsiliasi data tersebut, kemudian siapkan slip gaji untuk tanda bukti. Pasti itu harus ada tanda bukti supaya tidak terjadinya korupsi ataupun hal-hal yang buruk lainnya. Nah, yang keenam itu akuntansi. Dalam bagian akuntansi bertugas sebagai mencatat buku kas biasalah. Lalu dalam bagian divisi akuntansi itu untuk tugasnya biasanya mencatat buku kas, mencatat laporan-laporan. Nah, kalau di sini mencatat buku kas keluar, mencatat keseluruhan proses akuntansi dengan benar, laporan jurnal umum, membuat laporan keuangan, kemudian masukkan ke dalam jurnal umum, lalu membuat slip transfer gaji. Nah, ini ada flowchart siklus penggajian yang dimulai dari yang pertama yang tadi saya jelasin yang pertama itu bagian karyawan menyiapkan data karyawan, lalu data karyawan tersebut dilihat dari
para karyawan tersebut melakukan presensi atau tidak. Bahkan kalau sekarang itu kan juga ada alat presensi yang menggunakan harus melaporkan foto. Nah, itu bisa untuk minimalisir terjadinya para karyawan yang malas bekerja atau malas berangkat. Nah, selanjutnya dari hasil presensi tersebut dilempar ke PSDM atau HRD. Maaf tadi HRD ya, bukan HRD. Nah, setelah itu pihak HRD itu bertugas merekap presensi yang tadi, direkap ulang, dicek ulang. Nah, bagian keuangan. Nah, ini ya yang tadi udah aku jelasin. Bagian keuangan itu bagian menghitung gaji, masukkan ke buku kas keluar, dan cek. Setelah itu manajer itu juga mengecek kembali, terus otorisasikan cek, mengotorisasikan cek. Dan setelah cek diotorisasikan, itu membuat slip transfer gaji. Lalu bagian bank juga ini, apabila cek telah diotorisasikan dan data karyawan tersebut direkonsiliasi data. Lalu jangan lupa untuk membuat slip transfer gaji juga. Setelah itu yang terakhir itu bikin akuntansi. Yang pertama masuk ke buku kas keluar, lalu proses akuntansi. Setelah itu dimasukkan ke jurnal umum, dan selanjutnya membuat laporan keuangan, lalu dimasukkan ke jurnal umum lagi. Lalu jangan lupa untuk membuat slip transfer gaji. Nah, ini ada dokumen-dokumen dalam siklus penggajian di PT Indofood. Nah, dokumen-dokumennya lumayan banyak. Yang pertama ada dokumen pendukung perubahan gaji, 2 formulir tindakan personel, kartu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji dan upah, surat pernyataan gaji dan upah, slip gaji, catatan penggajian karyawan, dan yang terakhir ada bukti transfer gaji karyawan. Lalu ada ancaman atau kelemahan yang muncul dalam siklus penggajian ini. Yang pertama ada memperkerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau berkelakuan buruk. Ini biasa yang terjadi di dalam dunia pekerjaan itu, banyak yang mencari muka, pekerjaannya mencari muka kepada atasannya saja supaya diberikan gaji yang lebih tinggi, tetapi mereka tidak berkontribusi dengan baik di dalam pekerjaan tersebut. Dan yang kedua ada pelanggaran hukum ketenaga kerjaan. Nah, biasanya ini tuh banyak yang melanggar hukum tenaga kerjaan, banyak ya di dalam dunia kerja saat ini. Dan yang ketiga ada perubahan file induk penggajian tanpa diotorisasi. Nah, ini untuk karyawan-karyawan yang nakal itu biasanya banyak banget terjadi, yang ngutak-ngutik, yang mengakali ataupun memasukkan file induk penggajian tanpa diotorisasikan terlebih dahulu. Jadi kan file yang aslinya itu sudah menghilang karena tidak diotorisasikan, maka itu harus diotorisasikan. Dan yang keempat, data waktu yang tidak akurat. 5. Pemrosesan penggajian yang tidak akurat, pencurian atau penipuan distribusi cek gaji, kehilangan atau pengungkapan data tanpa otorisasi, dan yang terakhir kinerja yang kurang baik. Nah, lalu ada pengendalian yang dilakukan di dalam siklus penggajian ini. Itu yang pertama, semua transaksi penggajian harus diotorisasikan dengan benar supaya tidak ada penyelewengan yang terjadi. Dan yang kedua, semua transaksi penggajian itu dicatat dengan valid, kalau bisa itu ada salinannya. Jadi ketika ada penyeludupan dari orang-orang yang jahat, nah itu pihak bagian penggajian apabila sudah dicatat dengan valid, itu tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun bisa diminimalisir lah. Dan yang ketiga, semua transaksi penggajian yang valid dan diotorisasi dicatat. Nah, itu harus dicatat ya, supaya tidak ada penyalahgunaan gaji maupun orang-orang yang korupsi itu biasanya tuh. Dan yang kelima ada peraturan pemerintah terkait yang berhubungan dengan pengiriman pajak dan pengisian laporan penggajian serta MSDM telah dipenuhi. Keenam, aset baik kas ataupun data dijaga dari kehilangan atau pencurian. Itu harus benar-benar dijaga karena aset dalam perusahaan itu sangat penting ya guys. Dan yang terakhir ada aktivitas siklus manajemen SDM atau penggajian yang dilakukan secara efisien dan efektif.